Halo everybody, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka Desember part ketiga. Gua harap ini nggak panjang karena ini adalah waktu-waktu sibuknya admin akun, jadi dia juga agak-agak terbatas waktunya buat ngedit. Tapi gue pikir-pikir kayaknya kita memang perlu podcast suka-suka, jadi ya semoga ada waktunya lah admin akun buat ngeditnya. So, yang pertama kita bahas adalah launching team. Setelah kemarin Gresini dan Ducati pabrikan mengumumkan tanggal launching mereka, minggu ini VR46 dan tim Pramac Yamaha mengumumkan tanggal launching mereka. Jadi, Pramac itu akan melakukan launching di tanggal 13 Januari 2026, diikuti oleh VR46 tanggal 14 Januari 2026. Lumayan awal, tetapi yang cukup menarik buat gue adalah tim VR46 akan melakukan launchingnya di Roma. Biasanya mereka launchingnya ya di Tafulia atau di San Marino atau di Riccione, pokoknya ya yang dekat-dekat lah sama Tafulia. Tetapi kali ini mereka akan melakukan launchingnya di Roma. Lumayan menarik, gue nggak tahu apakah itu ada hubungannya dengan line up mereka yang seluruhnya orang Roma, karena Morbidelli, Ipso, dan Fabio Di Giannantonio, jadinya ya mereka ini adalah dua rider Roma sebenarnya. Makanya si Di Gia itu lumayan bangga kemarin karena pada akhirnya dia sebagai orang Roma berhasil ada di podium Mugello kemarin kan. Jadi kita lihat apakah Pramac punya warna baru untuk livery mereka dengan bergabungnya Toprak Razgatlioglu, dan apakah VR46 masih bertahan dengan konsep putih kuningnya. Jadi kita lihat nanti akan seperti apa. Ada beberapa yang bilang kayaknya akan kembali ke konsep black yellow. Ada yang bilang juga Pramac akan kembali ke konsep lamanya karena Prima kemungkinan nggak bergabung. Gua nggak ngerti juga. Tetapi ya memang Prima itu kemarin kan sempat keberatan soal line up rider yang nggak ada KTP Italia. Karena itu adalah perjanjiannya mereka dengan Pramac kemarin kan. Tetapi ketika Pramac di Yamaha itu ternyata nggak ada line up KTP Italia, itu kan gosipnya Jack Miller itu harus bayar dalam tanda kutip penalti lah ya untuk Pramac ke Prima karena kondisinya adalah dia non KTP Italia. Jadi gua nggak tahu apakah di 2026 Prima masih nempel atau gimana. Karena mereka lagi-lagi nggak ada KTP Italia nangkring di situ. Itu adalah persyaratannya Prima soalnya ketika Pramac masih di Ducati. Nah, ngomongin VR46, kita ngomonginlah Valentino Rossi-nya. Jadi, gosip terbarunya adalah BMW berencana tidak memasukkan Valentino Rossi dalam daftar driver mereka untuk tahun depan di World Endurance Cup. Jadi, selama ini BB Vale itu kan bergabung dengan WRT dan menjadi brand ambasadornya BMW itu karena dia pengen fokus balapan di World Endurance Cup Europe Challenge. Nah, masalahnya adalah tahun depan nama dia katanya nggak ada. Jadi, Saint Gelael akan kembali ke seatnya. Kemudian gimana-gimana, pokoknya yang jelas nggak ada namanya BB Vale di situ. Masih belum jelas apakah BMW berencana untuk menempatkan dia di divisi lain. Karena kan memang BB Vale katanya pengen ikut balapan hypercar. Katanya sih seperti itu. Apakah ada kemungkinan BB Vale dipindahnya ke situ? Nggak tahu juga. Tetapi dengan kondisi seperti ini berarti komitmennya BB Vale untuk balapan mobil itu agak sedikit berkurang. Sehingga diharapkan waktunya dia untuk MotoGP lebih besar. Masih ingat apa kata gue di seri Sepang kemarin kalau nggak salah ya, yang ketika Liberty Media berencana untuk mengeluarkan aturan baru tahun 2026 bahwa owner team diwajibkan memenuhi kuota minimal kehadiran di track. Jadi kalau dia nggak memenuhi kuota itu, slotnya itu bakal dijual katanya, diancam sama Liberty Media. Jadi ada kemungkinan ini juga ada kaitannya ke sana. Mengingat BB Vale meskipun ada Uchiho mewakili dia sebagai pemilik tim di VR46, nampaknya Liberty Media butuh seorang Valentino Rossi untuk bisa menarik ya atensi lah di track. Jadinya ya gara-gara dia kemarin justru heboh di Indy menang, jadinya Liberty Media agak-agak kurang senang. Ini kenapa jadi kesana dia punya publikasi, padahal Valentino Rossi asalnya dari MotoGP. Akhirnya ya dibikinlah itu aturan bahwa owner team itu diwajibkan hadir di track dengan kuota minimal tertentu, dan kalau tidak memenuhi syarat maka slotnya akan dijual. Jadi Liberty Media katanya itu udah mulai ngancam VR46 kalau Valentino Rossi nggak rajin nongol di track bakal dijual slotnya dia. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Makanya gue bilang ini akan menarik, apakah si Justin Marks akan seperti itu dan apakah Lando Norris akan seperti itu, karena Lando Norris sendiri sebenarnya punya duit di Apex yang punya Tech 3 saat ini. Jadi logikanya kalau mau pakai acara pemilik dan pemilik ya mestinya Lando Norris juga hadir di track dong. Cuman bedanya adalah karena Apex itu adalah konsorsium sementara VR46 itu adalah perusahaan private, jadinya ya memang Liberty Media emang menarik
menargetkan Valentino Rossi doang emang ceritanya ini. Nah, ngomongin soal Lando Norris yang kemarin kunci jurdun di F1, katanya dia jurdun di F1 karena gue nggak pernah ngikutin F1. Gosipnya Gunther Steiner, CEO-nya Apex yang punya Tech3 itu berencana untuk memberikan Lando Norris tes MotoGP dengan motor KTM Tech3. Jadi katanya Gunther Steiner, oh nggak masalah kalau dia mau ngetes motor MotoGP nggak apa-apa, pakai motornya kita. Wong dia owner kok dalam tanda kutip ya kan. Pakai motornya kita nggak apa-apa kan, dia punya warna kuning-kuning. Nah kita punya kan agak orange-orange. Yang pasti dia punya motor akan di set up segimana ceritanya supaya liverynya itu menggambarkan Lando Norris punya motor. Katanya sih seperti itu, akan di custom katanya liverynya. Jadi ya kita lihat nanti apakah memang beneran Lando Norris bisa menguji MotoGP bersama Tech3. Let's see. Tetapi kabar yang menarik sebenarnya sudah gue bahas di podcast colongan kemarin bareng para premium member. Tetapi gue akan bahas di sini tanpa terlalu banyak dibahas. Kalau kemarin itu gue bahasnya itu yang sampai upil-upilnya. Nah kali ini karena ini adalah untuk umum, kita nggak akan terlalu bahas siapa dan apa dan bagaimana. Tetapi memang gosip berembus sepoi dari Bolonya, Ducati berencana merombak petinggi untuk tahun 2027. Jadi siapa yang akan dirombak? Kandidatnya adalah Papi Perigigi dan Papi Tardosi. Papi Tardosi, apa masalahnya itu sudah gue bahas di podcast colongan khusus untuk premium member, tetapi gue akan bahas tambahannya. Jadi buat kalian yang mau tahu kenapa ada apa ya, itu haknya para premium member, tetapi karena itu sudah colongan kemarin, gue tambahin yang terbarunya. Gosip terbarunya adalah Papi Perigigi katanya ditawari oleh Honda untuk hengkang dari Ducati memboyong Marc Marquez kembali ke Honda. Katanya seperti itu tahun 2027. Kan udah gue bilang 2027 itu bukan perkara motor terbaik di track, tetapi siapa yang punya duit pengembangan paling besar, dan itu adalah duitnya Yamaha dan Honda. Mereka itu duitnya paling gede di MotoGP. Jadi ini bukan perkara siapa yang aeronya lebih bagus, sasisnya lebih bagus, tapi perkara soal siapa yang gelontor duit paling banyak untuk ngembangin motor yang masih basic. Karena kan ini CC baru, motor baru, aturan baru, ban baru. Jadi ya memang lu harus gelontor duit. Selama belum ditentukan cap biaya, batas biaya tertinggi ala-ala F1, mereka bisa menggelontorkan duit sebanyak yang mereka mau, dan itu sudah pasti keuntungannya adalah di Honda dan di Yamaha. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, terlepas apa yang kita bahas di podcast colongan hari Sabtu kemarin, itu adalah Honda gosipnya menawari Marc Marquez pindah sekalian dengan Gigi Dalignanya pindah. Pertanyaannya adalah apakah Gigi Dalignanya mau pindah menggantikan Papi Peri Puig? Soal apa yang terjadi antara Papi Peri Gigi dan Tardosi itu adalah haknya member premium. Jadi kalian mundur aja lah cek podcast colongan terbaru, karena kan udah gue bilang Red Bull itu gosipnya agak-agak sulit untuk tembus ke Ducati karena ada monster di sana. Di saat yang sama, kalau kalian dengar podcast live colongan, kalian tahu apa sebenarnya yang terjadi di Ducati di tingkat pemegang sahamnya. Jadi gue udah pernah bahas ini dari seri kapan ya? Yang gue bilang bahwa Red Bull itu berencana untuk menggabungkan Pedro Acosta dengan Marc Marquez di Honda. Dan kalau Pedro Acostanya kan ini sisa perkara KTM-nya bisa bujuk dia atau kagak kan. Kalau soal VR46 kan kalau dia sudah pindah ke Aprilia, Acosta pasti makin kurang centangnya tuh. Bener? Jadi rencananya Red Bull adalah menarik Pedro Acosta ke Honda, digabung dengan Marc Marquez, dikembalikan ke bawah sayapnya Red Bull. Dan untuk itu supaya Marc Marquez bisa dibujuk, nah Papi Peri Gigi dimasukkan dalam paket. Pertanyaannya adalah apakah Gigi Dalinya mau? Karena ya ini sudah bukan gosip pertama soal Honda tertarik sama Gigi Dalinya, sayangnya Gigi Dalinya nggak mau. Meskipun gajinya katanya gede banget, jauh lebih gede daripada gajinya Puig katanya. Jadi ya kita lihat nanti apakah ini gosip berhasil atau enggak. Tetapi ya banyak orang bilang never say never. Kalau itu belum pengumuman ya mana tahu, ya kan? Nah, Marc Marquez sendiri sama adiknya kemarin ketemu akhirnya sama Raja Spanyol. Di titik ini gue sadar bahwa ternyata memang orang-orang Eropa, terutama terah-terahnya para bangsawan, itu ternyata tinggi besar ya. Lu kalau ras murni kayaknya emang tinggi, gede, besar gitu. Jadinya Marc Marquez sama Alex Marquez aja yang lebih tinggi daripada kakaknya itu masih tetap kecil loh kelihatan dibandingkan dengan dia punya raja. Ya ampun, gede banget. Tetapi itu yang menunjukkan bahwa Spanyol itu sangat bangga bahwa mereka berhasil mempertahankan gelar jurdun mereka. Jadi ini yang membuat peta jurdun tahun depan ini lumayan agak gosipnya, bahkan di awal musim pun bursa rider akan berisik.
Jadi Peko is not an option itu adalah sasaran dari semua orang. Terserah nanti siapa yang mau gantiin dia. Pokoknya yang penting Peko is not an option dulu. Pekonya disingkirin dulu untuk tahun 2027. Terserah dia mau ke Aprilia kah, mau ke Yamaha kah, mau ke Honda kah, terserah. Tetapi yang penting dia disingkirin dulu dari Ducati. Kenapa? Karena yang dari bawah, Alex Marquez, Aldeguer itu ngantri mau masuk sama dia. Belum lagi Quartararo kakak. Jadi 2027 intinya sebenarnya adalah Peko is not an option dulu. Baru nanti terserah siapa yang mau gantiin dia. Nah, Aldeguer sendiri karena tahu saingannya dia adalah Alex Marquez, dia juga ngerti bahwa intinya adalah menyingkirkan dulu Peko Bagnaia. Jadinya dalam wawancara terbarunya dia lagi-lagi bilang seolah-olah Peko itu punya masalah mental. Meskipun satu dia rookie, dua dia nggak tahu apa bedanya Desmo GP24 dengan Desmo GP25, tetapi dia merasa gini. Dia bilang tahun ini dengan motor baru kami bahkan bisa lebih cepat daripada tahun lalu. Jadi menurut saya Peko Bagnaia itu agak gagal dalam segi mentalitas sehingga dia selalu terpaku dengan masa lalu. Menurut saya masa lalu adalah masa lalu. Dan kalau kamu membandingkan motor yang tahun ini dengan motor yang tahun lalu, ya kamu akan terus terjebak di situ. Kalau menurut gua sih ini masalahnya karena Ducati tidak mau mengakui bahwa motor itu memang sudah berubah DNA. Jadi karena motor itu sudah berubah DNA dan fakta bahwa Ducati sudah dalam tanda kutip membohongi Peko itu tidak mau diakui oleh Ducati, sehingga Ducati secara langsung membuat Peko itu seolah-olah memang lagi gila, dan media Spanyol plus rider Spanyol dan orang-orang Spanyol itu menganggap bahwa Peko itu beneran gila. Padahal di belakang layar bahkan Giorno ABR pun dalam laporan terakhirnya ini dia tunggu musim selesai baru dia bilang bahwa sebenarnya Gigi Dalinya di Mandalika kemarin itu manggil mereka dalam pertemuan tertutup dan mengakui bahwa memang mesin Desmo GP25 itu bukan Desmo GP24. Dirubah sedikit pun ternyata hasilnya memang jauh berbeda. Inersianya jauh lebih besar daripada Desmo GP24. Jadi ya memang DNA-nya berbeda. Jadi memang bukan Pekonya yang salah, memang motornya yang berbeda. Dan para rider KTM termasuk Pol Espargaro pun tahu bahwa itu memang ada yang salah dengan motornya. Cuma mereka tidak mau mengakui dan ujung-ujungnya menyalahkan Peko. Dan karena mereka nggak mau mengaku salah, Peko akhirnya terpapar kondisi dia dihina-hina dan direndahkan. Termasuk oleh bangsa Spanyol, fans Spanyol, media Spanyol, dan penyembah Marc Marquez. Dan ini yang pada akhirnya berujung kepada gosip sepoi-sepoi di podcast colongan kemarin. Itu yang memang katanya gede banget sebenarnya di dalam api dalam sekam. Jadi ya kan udah gue bilang kalau Ducati mau mempertahankan Peko agak sulit untuk Peko ada di sana kalau Tardosi masih di sana. Nah masalahnya adalah di saat yang sama Marc Marquez juga kesemsem sama Gigi Dalinya. Jadi dia itu tidak akan berniat pindah dari Ducati kalau nggak satu paket sama Gigi Dalinya. Pertanyaannya adalah sedekat apa Gigi Dalinya dengan Peko, sedekat apa Gigi Dalinya dengan Ducati, dan sedekat apa Gigi Dalinya dengan Marc Marquez untuk bisa hengkang menjadi satu paket dengan dia ke Honda. Itu pertanyaannya. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Kabar lainnya adalah perkara soal aturan winglet Aero Dumbo. Kalian tahu Aero Dumbo yang di bawah sadelnya Marco Bes yang di tes Valencia kemarin jadinya adalah Aero Asterix yang kecil-kecil di samping. Nah, ini sebenarnya sudah lewat 1 bulan kayaknya. Gue sebenarnya mestinya dibahas bulan lalu, tapi gue lupa. Jadi, gosip berhembus sepoi-sepoi. Katanya kemarin ada usulan masuk di rapat NSMA untuk memban aero di bawah sadel. Jadi, aero di bawah sadel ini dipakai oleh Aprilia dan dipakai oleh Honda. Somehow, gak tahu kenapa, apakah itu ada hubungannya dengan perbaikan peringkat mereka. Tetapi yang jelas, dua pabrikan ini pakai aero di bawah sadel dan akhir musim mereka lumayan bagus. Si Marco Bes berhasil bertengger di 3 besar, sementara Honda berhasil lolos dari konsesi. Jadi ada kemungkinan aero di bawah sadel ini katanya punya pengaruh, entah benar atau enggak. Nah, gara-gara ini katanya ada pabrikan lain yang mengajukan usulan untuk memban aero ini karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keselamatan. Katanya itu kalau lagi battle ada kemungkinan bisa menggores paha rider lain, atau misalnya kalau mereka crash takutnya itu
melukai kaki para ridernya. Jadi menurutnya mereka itu mengganggu keselamatan sehingga diusulkan untuk dilarang di ban. Nah, siapa yang membocorkan usulan ini? Gosip berhembus sepoi-sepoi, Giorno bilang ada kemungkinan Aprilia dan Honda lah yang membocorkan agenda ini, usulan ini, karena mereka nggak suka. Ibarat katakan MSMA ada 5 pabrikan. Nah, yang pakai ini winglet itu cuma 2. Cuman Aprilia sama Honda. Nah, yang 3 lainnya itu bukannya males juga, cuman mereka mungkin nggak tahu caranya make. Sehingga ada kemungkinan salah satu dari 3 pabrikan ini yang mengusulkan bahwa aero ini di-ban. Dan kalau 2-3 ya jelas mereka kalah, Kak. Bener? Jadi mereka katanya membocorkan gosip ini keluar ke para Giorno supaya mereka dalam tanda kutip ya paling nggak bikin noise lah, bahwa ini ada cara dari pabrikan lain untuk mengganjal perkembangan pabrikan. Jadi somehow ini menuduhnya ke Ducati, gua nggak ngerti juga, karena kan memang di awal musim ini juga Aprilia ributnya sama Ducati perkara rider yang cedera. Nah, gosipnya kemungkinan ini Ducati yang mengusulkan untuk diban, dilarang. Dan mungkin menurutnya Aprilia dan Honda, ya lu kan pabrikan premium, pabrikan kelas A, ngapain lu mengganjal-ganjal perkembangan kami? Kami lo baru lolos konsesi, kami lo baru bisa ngelawan lu bertengger di peringkat 3, terus lu tiba-tiba minta diban gitu, aero segala macam, kurang lebihnya kayak gitu katanya. Tetapi gosip terbarunya baru kemarin nongol, katanya itu tidak akan diberlakukan di tahun depan. Jadi kalau memang aero ini yang si Dumbo itu mau dilepas, katanya ya sekalian di tahun 2027 itu langsung diblok katanya sama Rivola. Jadi dia bilang ya nggak usah berisikin lagi lah aero tahun depan, karena kan sisa tahun depan kita loh sudah development free, sudah nggak bisa ngembangin mesin, terus lu ganjal lagi di aero, ya gimana mau berkembang? Itu sama dengan membiarkan Ducati semakin merajai track, sementara yang lain makin nggak bisa kemana-mana kalau di ban juga dia punya aero. Jadi katanya diputuskan untuk itu baru akan dibahas di 2027. Jadi sekalian semuanya dilarang aero, katanya begitu. Sisa yang nggak penting-penting aja katanya yang diizinkan, winglet dan yang gede-gede yang menurut mereka berbahaya itu katanya akan dilarang di 2027. Jadi gosipnya Papi Peri Rivola bilang sudah sekalian aja 2027, nggak usah dipaksa tahun depan di ban itu barang, karena itu sama saja menghambat perkembangan pabrikan-pabrikan lain yang non Ducati. Jadi dan nampaknya KTM memilih abstain karena mereka juga membutuhkan aero untuk bisa menahan Pedro Acosta. Jadi yang memihak ke Ducati itu cuma Yamaha katanya. Jadinya ya udahlah, akhirnya disepakati 2027 baru diberlakukan kalau memang mau dilarang. Kemudian kabar lainnya adalah perkara soal Buriram. Gua nggak tahu apakah kalian sudah beli tiket untuk Buriram atau enggak, tetapi sudah gue bilang di postingan minggu lalu kalau nggak salah, gue bilang belum terlambat untuk dibatalkan karena menurut gue itu kayaknya mustahil untuk digelar. Berita terbarunya justru perangnya makin rame, Kak. Jumlah pengungsinya makin banyak, sekitar 250.000 orang gitu yang sudah mengungsi. Jadi ya agak sulit untuk bisa memakai Buriram. Bahkan untuk tes pramusim pun agak sulit, apalagi untuk menggelar balapan. Ya kalau kalian udah beli tiketnya ya menurut gue ya cancel lah kalau masih bisa cancel. Oke? Kabar lain soal sirkuit adalah Phillip Island. Phillip Island itu katanya belum ada rencana untuk diperpanjang. Jadi kalau kalian dengar podcast Australian GP, kalian pasti tahu perkaranya apa. Jadi katanya pemerintah Victoria, negara bagiannya Australia yang tempatnya Phillip Island, itu agak keberatan untuk menggelontorkan dana membayar royaltinya Phillip Island. Karena gosipnya Liberty Media juga minta kalau memang mau diperpanjang ya lo harus resurface lah, perbaiki dia punya gravel dan segala macam. Dan itu ternyata butuh dana lebih banyak lagi, lebih dari sekedar bayar royalti. Nah itu yang membuat pemerintah Victoria katanya mikir-mikir buat memperpanjang kontraknya Phillip Island. Nah di saat yang sama katanya komunitas olahraganya Victoria itu mengajukan petisi memohon supaya pemerintah Victoria bisa menalangi kembali. Karena menurut mereka Phillip Island itu adalah salah satu sirkuit yang paling lama di MotoGP, salah satu sirkuit yang dulu-dulunya bahkan di tes pramusim pun itu selalu digelar di sana, dan sekarang justru terancam untuk dihapus dari kalender gara-gara satu, yang belum diperpanjang, yang kedua perlu diperbaharui tingkat keamanannya. Jadi ya menurut beberapa orang ini agak-agak krusial. Jadi sebenarnya para penonton di Australia itu lebih suka nontonnya di Mandalika kalau mau soal nonton di mananya, karena kan mereka bisa ya terbang sisa ke Bali terus ke Mataram kan selesai. Tetapi ada beberapa komunitas motor di Australia itu yang merasa bahwa mending kita nontonnya di Phillip Island. Nah ini yang menjadi alasan komunitas
komunitas di Victoria, negara bagian, itu mengajukan petisi supaya pemerintah Victoria menalangi royaltinya Phillip Island karena menurut mereka itu membawa dampak ekonomi bagi daerah itu, terutama dalam hal pekerjaan, kemudian tingkat pariwisata, kemudian tingkat perputaran ekonomi. Katanya pokoknya tetap ada komunitas lokal yang lebih suka nonton MotoGP-nya di Australia daripada di Mandalika. Jadi masih belum tahu apakah Phillip Island akan memperpanjang kontraknya dengan Dorna atau enggak, karena Buriram pun meskipun sudah diumumkan memperpanjang kontraknya, ya orang lagi perang ya mau gimana coba. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua nggak tahu ini pendek atau panjang, tetapi yang penting kita ada podcast ya. Nanti kalau misalnya gua ada waktu kita podcast colongan lagi. Gua nggak tahu apakah gua akan keluar kota lagi apa enggak minggu depan, but let's see. Yang pasti kalau gua mau nyolong yang gua nyolong. Oke, itu aja podcast kita. See you next time guys. Bye bye.